Satu DKI salah satu perwakilan yang ada di pagelaran terbesar gelar tinju pelajar Indosiar. Iya. Benar ya? Betul. Itu kalau nggak salah kisahnya satu DKI lawan Bariwan. Itu tempat chaos. Iya. Penyisian langsung chaos. Iya. Dan Bang Nobon salah satu biang kerok di dalam studio itu. Iya. Fury throwing it up again. And that's it. It's over. Russell Mora waves it off. He's not counting. The Gypsy King is the heavyweight champion of the world. In an all-time great heavyweight fight. All-time great. What a fight! Unbelievable! It's a modern day classic. Berapa? Nggak ada semenit lah ya. Enggak 2 menitan lah kan udah dulu. Dia kecolongan mungkin. What do you say, boy? Gonna see my baby. Gonna see my baby. Wadidaw, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik dijawab kok Bang Nobon. Oke, everybody, balik lagi barengan gue Ari Korek di channel Ran 74. Nah, kali ini gue kedatangan abang-abangan dari satu DKI gitu, basis 715. Ada Bang Nobon, satu DKI 715. Angkatan tahun berapa? 73. 73. Iya. Angkatan tahun berapa, Bang? Tahun 2001. 2001. Nah, sebelum gua mengulas jauh tentang Bang Nobon, sebenarnya banyak cerita nih. Dan lagi-lagi sebenarnya ini requestan sih dari kolom komentar, Nobon DKI dong gitu. Ternyata gua ulas Bang Nobon, udah banyak ternyata konten-kontennya nih di channel-channel lain. Iya. Iya, asik juga Bang Nobon ya. Tahu tuh. Nah, Bang Nobon bisa dibilang abang-abangan apa bapak sih di satu DKI? Abang-abangan. Abangan. Oke, Bang Nobon, sebelumnya perkenalkan diri dulu Bang Nobon, nama asli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, gue Nobon Lebon dari 1 DKI 715, alumni tahun 2001. 2001. Iya. Nah, sebelum gua ke satu DKI-nya, gua mau tilas balik dulu nih Bang Nobon. Iya. Gimana sih Bang Nobon dulu kecilnya gitu? Apakah memang udah nyanter namanya kayak di satu DKI gitu, ataukah ada kehidupan suram sebelumnya gitu? Iya. Pastilah. Ada ya Bang Nobon. Masa sebelum gue sekolah di STM, hidup gue keras. Keras. Yang namanya gue pernah ngalamin hidup di stasiun, pernah. Gue pernah jadi anak 1000 pulau juga gue pernah ngalamin. Jadi anak 1000 pulau. Jadi gue apa yang gue pernah lakuin tuh semuanya gue pernah lakuin juga. Maksudnya pokoknya pokoknya gue alamin gitu. Gimana sih dulu Bang Nobon waktu kecilnya? Gitu. Kecilnya ya, yang ini ya, waktu gue dulu sekolah sebelum masuk satu DKI. SMP di mana? Gue SMP Negeri 187. Oh, negeri dulu. Iya. Emang dari dulu negeri gue. Dari dulu negeri. Anti swasta gitu. Sorry. Jadi gue dulu SMP-nya gue sempet ngalamin yang namanya gue pernah nyemir di daerah Beos kota. Oh, lu pernah sesusah itu Bang Nobon? Susah, gua bukannya keluarga gua susah, enggak. Cuman gua emang dari kecil itu gua mau mandiri. Tanpa gua minta uang jajan sama orang tua. Karena gua merasa orang tua gua dua-duanya bekerja. Gua nggak mau yang namanya ngerepotin orang tua. Gua emang dari kecil emang udah terbiasa untuk nyari uang sendiri. Oh gitu. Di keluarga pun gua emang dibilang disiplin, keras lah. Keras ya. Karena gue masih ada keturunan Sulawesi. Oh, Gitu, Makassar. iya. Dari bokap nyokap. Dari bokap. Nyokap. Iya. Kalau nyokap Betawi asli. Betawi asli, Kalideres. Kalideres. Oke. Nah, Bang Nobon, kalau lu pernah nyemir
Di kota tua berarti kan berhubungan dengan yang namanya anak jalanan. Betul. Di mana anak jalanan itu kehidupannya keras Bang Nobon. Sedangkan lu bukannya orang dari keluarga susah ya. Iya. Orang keluarga adalah sengaja. Istilahnya iyalah. Pernah ada kejadian apa sih di saat lu di jalanan itu Bang Nobon? Pernah, karena waktu itu gue diajak itu sama teman gue ya. Waktu itu kan gue SMP kelas 2 masuk siang ya, negeri ya. Istilahnya kelas 3-nya masuk pagi, kelas 2-nya siang nih. Dibagi, ada yang pagi, ada yang siang. Tapi waktu itu pas masuk siang gue mau nyoba nyariin apa tuh pas pagi. Gue diajak temen gue ke Beos, naik kereta dari stasiun Kalideres. Sampailah gue di Beos. Akhirnya gue coba untuk penglaris pertama nih. Iya, pertama kali. Dulu kan keretanya model kereta apa nih zaman dulu tuh? Kayak Bombay begitu ya. Ya kan? Jadi gua di situ gua dapat satu bapak-bapak. Gua waktu itu kalau nggak salah gua pakai kaos Kampung Jawa 6, BOM 204. Oh, lu udah pakai Kampung Jawa. Oh, karena itu gua dikasih sama abangan gua itu, anak Kampung Jawa 6, Bang Agus Bimbim. Jadi gua dikasih, terus gua pakai, dan gua waktu itu nyemir dapat penglaris pertama. Mungkin ada kelompok penyemir di situ emang udah lama pegangan dia. Gua berdua itu sama temen gua, Rek. Akhirnya dia yang lewat gerbong itu ngeliat gua, dia ngeliatin gua aja. Ya kan gua nggak biasa aja. Tapi setelah gua nyemir, tahu-tahu gua dipanggil sama dia di gerbong berikutnya. Tahu-tahu gue ditungguin sama komplotan penyemir itu. Itu kurang lebih ada 10 orangan lah. Gue cuma 2 orang, Rek. Itu ujung-ujungnya gue ditodong atau dicagar sama dia, ya kan. Gue ditanya, lu anak mana? Kata dia. Gue sebisa mungkin biar supaya dia percaya. Gue bilang waktu itu, gue anak Manggarai. Anak Manggarai, gue bilang, siapa? Inan lu, bos lu, kata dia. Gua bilang Otong, gua bilang gua asal nyebut aja lah. Iya, asal nyebut aja sebisa gua. Yang penting gua dipercaya. Dia percaya tahu-taunya yang dengan gua bohongin itu, tapi tetap barang gua diambil dari sendal gua. Waktu itu zaman sendal Ando ya. Iya, sendal Ando udah mahal tuh. Iya, sendal Ando udah mahal, benar. Sendal gua diambil, kaos Kampung Jawa gua disuruh lepas. Tapi gua kalau masalah sendal nggak masalah, ini kaos bro, iya nggak? Otomatis kalau kaos gue diambil, gue mau pakai kaos apa lagi? Benar. Kalau kata gue, ini kalau udah urusan gini, jatuhnya harga diri gue, malu, istilahnya gila. Gue mikir belakangan, masalah gue ntar digebugin, gue istilahnya babak belur, masalah belakang dah. Ini fighter lah kata gue. Akhirnya gue beraniin diri nih. Akhirnya yang gue disuruh lepas itu gue belaga, gue lepas, gue mojok samping, pas banget ituan gerbong, kabin. Nyamperin gue, pas dia mau nyamperin gue langsung gini, gue sikut langsung ininya, kena jatuh temen satu, gue langsung dikeroyok sama temennya, dan temen gue yang satu sama. Jadi gue dibagi 2. Jadi yang temen yang satu ini temen gue satu. Dengan gue istilahnya membabi buta, gue digebukin habis-habisan, udah parah dah gue. Udah pada benyok loh, muka gue udah pada benyok. Gue ngeliat temen gue kasihan. Dengan amarah gue istilahnya nggak bisa terbendung, akhirnya gue ngamuk tuh. Berontak gue ini pada jatuh semua tuh. Pada ini akhirnya gue satu tuh yang gue antem, karena kenapa? Temen gue parah sama dia. Temen gue digencet. Pas banget itu habis digetok sama besi. Ya kan, untung aja tuh nggak pecah palanya. Dengan itu gue langsung buru-buru gue pegang tuh besi yang nunggu, gue antem pas kena ininya, langsung tuh darah moncor. Pakai ujungnya aja. Iya. Akhirnya dengan seketika dia jatuh, temen yang lihat jatuh, bukannya dia untuk ngebalas gebugin gue, pada kabur ya. Tetap gue pas habis kejadian tuh gue juga kabur, nyelamatin diri. Di situlah pengalaman gue waktu gue mengalami itu awal ya, terjun ke SMP, terjun ke jalan. Iya betul. Ternyata sambutannya nggak baik ya. Nggak baik. Padahal udah dapat pelanggan pertama kali udah seneng banget bang. Bener. Dulu berapa bang nyemir pertama kali? 500 perak. 500 perak ya. Itu kalau nggak salah duit lembaran
Gambar apa? Monkey ya, orangutan ya, benar. Nah bang, udah dari jalanan gitu, lu menghadapi namanya kekerasan di jalan ya? Iya. Sampai lu akhirnya kalau aneh pernah dengar, pernah yang namanya ngalamin bentrok dengan kampung. Benar. Sebelum masuk ke DKI ya bang? Betul. Ada cerita apa sih bang waktu lu bentrok sama kampung? Gua kan tinggal di Persaki ya. Tepatnya hampir sedikit lagi terminal Kalideres. Yeah. Masuknya gua kelurahan Kalideres, kecamatan Kalideres, kelurahan Semanan. Gua tinggal di Persaki nih. Karena Persaki itu jatuhnya gua tengah-tengah. Ya enggak? Di depan Kampung Hutan Jati, Sumur Bor, Kampung Duri, belakangnya Lamporan, Pangkalan, Haji Mali. Ini gue dikelilingin kampung tuh rival gue semuanya antar kampung. Gitu. Jadi tuh seolah-olah tuh Persaki dibilang kampung yang dimusuhin. Karena di situ emang Persaki emang kalau gue bilang setiap dulu kan zamannya kita kecil tuh bulan puasa ya. Pasti setiap, ya kan? Setiap bulan puasa kan kita perang antar kampung. Petasan. Nah, ya petasan bisa. Tapi kan ini emang dasarnya kita emang udah siasat setiap tahunnya. Bulan puasa itu perang antar kampung. Biasanya itu habis subuh ya. Sahur ya sholat subuh. Nah, gua yang ribut kejadian pas sahur itu gua sama anak Hutan Jati. Masih ingat? Ingat. Itu gua perang kampung. Itu pas percis banget di belakang Mall dan Mogot. Ya kan parkiran nih. Itu ribut gua. Itu kayak perang antar gangster. Kalau sekarang gangster gitu. Iya, modelnya kayak sekarang gangster. Jadi gua itu anak-anak Persaki emang pada zaman gua kecil itu masih SMP pun rame kita. Pada suka ya namanya tawuran begitu kan. Benar. Akhirnya gua ribut di situ, tandem gua di situ banyak. Ada Ipul, ada Tompel, ada Almarhum Dama, ada Polo, banyak jangkis di situ. Kita perang nih antar kampung. Dan aneh pun ngalamin yang namanya aneh tuh dikelilingin sama anak Hutan Jati pas banget belakang parkiran. Ya kan? Akhirnya aneh hampir mau dipecahin pala aneh. Pakai tau gak? Yang rantai. Gear. Rantai bukan rantai gear. Rantai yang rantai kayak kapal gitu. Sejenis rantai kapal cuma gede rantai kapal. Ini rantai yang sedang lah yang buat pagar ya. Pagar. Aneh kecolongan loh. Kalau aneh nggak tahan pakai tangan aneh, kemungkinan pala aneh bisa pecah. Kencang itu. Aneh kecolongan, aneh tangkis. Ya enggak. Dan akhirnya rantai itu aneh pegang. Iya. Karena belibet ya. Iya belibet. Dan adapun waktu itu si Victor teman aneh si Ambon itu sempet mau nyolong dia lagi pakai sikim pisau. Iya. Dan akhirnya pas kejadian itu untung aja yang nyolong aneh itu dia jatuh nih pas trotoar parkiran. Itu rantainya aneh udah kepegang sama aneh, jatuhnya itu senjata makan tuan. Iya benar. Jadi yang rantai aneh pegang aneh hantam lagi dia. Pas banget mukanya ini. Mukanya ini tulang tengkorak pipinya nih mendem. Wis deh. Iya lo asli itu. Pas SMP aja tuh. Itu kalau nggak ada satpam mall area itu mungkin kagak tahu dah istilahnya. Lain cerita. Itu lagi. buru-buru. Aneh langsung diteriakin sama satpam mall area, akhirnya kita pada bubar kan waktu itu masih SMP. Kalau udah gitu kan kita ya kan buyar aja kejadian, yang penting gue udah ngenain gitu. Itu masa kelamnya Bang Nobon waktu masih kecil. Nah Bang, balik kita mau ke 1 DKI nih Bang. Ya, dari SMP Abang mulai masuk 1 DKI. Ya, emang nggak ada pilihan lain Bang selain 1 DKI? Waktu ngisi rayon apa aja? Gue sebenarnya pilihannya. Gue yang pertama budut. Pasti budut ya. Gue negeri. Gue kalau swasta gue nggak mau sekolah di jauh-jauh lah. Kampungan gue banyak, ada GP, ada ini. Tapi kemungkinan kalau gue di swasta kemungkinan gue masuk Kampung Jawa 6. Oh kemungkinan karena lu udah coba pakai baju Kampung Jawa 6. Ada yang didik gue Bang Agus Bimbing. Kalau gue itu kenapa gue pilih budut 1? Ya pastilah dimanapun orang tertuju ke budut. Dulu pasti budut ya. Budut pasti. Dan itu gue bermasalah dengan NEM karena gue milih sombong, milih tuh otomotif.
Oh Nem iya. tertinggi loh di STM. Gua nem cuma 32 rek. Sedangkan di otomotif itu nem paling terendah 34. Gua Betul. kurang 2. Iya, betul. Ya kan? Benar. Terus gua yang pilihan kedua 12 fluid dong. 12 fluid. Iya, 12 fluid gua milih elektronik. Iya. Nem terendah 33. 33. Gua kurang 1. Kurang 1. Ya jadi akhirnya gua pilihan lahir terakhir. yang ketiga, 1 DKI lah. 1 DKI. Oh, gitu. Gua lihatnya antara dua itu sebenarnya sih kalau nggak budut fluid. Akhirnya lu masuk 1 DKI. 1 DKI. Di 1 DKI kita ada proses namanya lagi OSIS dan penataran. Iya. Ospek dan penataran. Ada kisah apa sih Bang waktu masih di penataran Bang, waktu masih putih biru? Gua bilang yang setahu gua dulu zaman gua SMP itu STM yang identik emang rajanya perang kan STM PGRI ya. STM siang yang keras ya. Benar, yang keras. Tapi pas gua masuk 1 DKI negeri 715 itu kata gua beda, istilahnya rada-rada nggak terlalu keras lah ketimbang STM PGRI yang siang. Akhirnya gua masuk STM DKI 715 yang sama aja. Keras juga ya. Sama. Karena memang jalur lu keras sih Bang sebenarnya, ya kan? Sama aja. Banyak rintangan gitu. Iya. Nah, Dan pada akhirnya ya mau nggak mau suka nggak suka ya akhirnya gua ya gua jalanin aja. Gua mau nyari pengalaman lah. Gua masuk ke dunia STM, apalagi jalur barat, jalur panjang juga. iya. Ya gak, rintangannya emang berat banget gitu, gua akuin berat emang. Karena gua berangkat aja kurang lebih hampir 11 titik. 11 titik yang lu harus lewatin dan lu harus tembusin itu. gitu. Iya. Karena kalau dulu itu keadaan yang memaksa kita untuk Iya. untuk perang. Kalau dulu kan kita niat sekolah. Iya, benar. Niat kita sekolah dengan situasi dan kondisi terbentur dengan keadaan. Ya kita nggak bisa pungkiri apa yang kita lakukan. Ya udah. Ya kita jalanin. Beda sama anak sekolah sekarang. Iya, beda banget gitu. Makanya gue bilang anak sekolah sekarang gue bilang, aduh, sangat disayangkan sekali lah. Kalau gue kembali mendingan gue jadi anak sekarang. Gue ada motor dibeliin, handphone ada, aku kurang ada enak. KJP juga ya. KJP. Nah, jadi sebelum gua lanjut cerita 1 DKI, Bang Nobon, gua cuma mengingatkan juga buat adik-adik kelas kaum milenial ya. Benar. Lebih baik kita sepakat ya menyuarakan apa? Stop tawuran pelajar. Karena kenapa? Udah beda zamannya dan proses hukumnya juga udah beda. Betul ya Bang Nobon ya? Yang kata Bang Dawai benar itu. Ada yang lihat di podcastnya Bang Dawai. Gitu. Jadi Benar. kita saling mengingatkan juga sebagai alumni orang tua, yuk kita saling ingatkan adik-adik kelas, jangan sampai ini yang kita pernah alamin jangan sampai terulang lagi di sekarang dan selanjutnya ya. Nah, lanjut Bang Nobon, mantap. Mantap banget ceritanya Bang Nobon, makin seru gitu. Itu tadi gue baru pemanasan gitu. Nah, Bang Nobon, ada cerita apa waktu penataran? Penataran ya? Dari gua berangkat dari rumah ke Persaki aja, itu ada dulu teman senior gua cuman pas waktu penataran doang ngawal gua ya. Waktu pas gua udah pakaian putih abu-abu dia udah beda karena kan dia fokus kelas 3 udah nggak mau ikut, bukannya dia takut enggak, karena dia udah fokus. Mungkin kelas 3 ada yang PKL, kan PKL kan 3 bulan kelas 2 ya, 3 bulan dia ya mungkin kelas 3, jadi dia udah nggak fokus untuk ikut basis. Tapi awal gua baru celana SMP masih mos, dia sudah selalu ngingetin gua penataran gua di Persaki cuma ditanya doang kan. Gua di situ mayoritas DKI pagi Persaki, mayoritas 8 orang itu anak kelas 1 semua. Oh gitu. Ya, angkatan gua. Angkatan lu ya. 8 orang kelas 2001. Iya. Dan sisanya tuh kelas 2 kelas 3 cuman 2 orang. Kelas 2 1 orang. Kelas 2 ada 3 orang. Kelas 3-nya cuman 1 orang. Oh, berarti ramenya dia emang di angkatan lu tuh. Rame karena gua bilang kan pada zaman gua itu tumpah ruah. 98 itu pas habis kerusuhan itu zaman gua tuh paling tumpah ruah. Sedangkan waktu SMP gua aja sampai 7 kelas loh, kelas 1, kelas 3-nya. Oh gitu. Iya. Jadi pas masuk STM ya nyata. Tumpah ruah dari STM, SMA, SMK semuanya sama. Tumpah ruah kita. Makanya gua bilang dulu kita masuk STM aja udah ya kan pede habis karena incaran para wanita. Asik, lagi-lagi wanita gitu. Iya, Ya, Bang Nobon balik lagi. Penataran. Waktu penataran itu lu pernah bentrok di mana, Bang Nobon? Waktu penataran sebelum bentrok aja dulu ya. Gua dikumpulin di Jembatan Baru.
jembatan baru gua dijejerin tuh diperiksain, tasnya satu-satu. Itu kalau nggak ada yang bober parah, dipisahin satu. Itu yang nggak bober dipisahin, dipojokin, digebugin. Oh gitu. Iya. Jadi karena bang kelas tuh. Iya. Karena buat dia ini istilahnya, iya gak? Iya. Itu aja dari awal. Buat basis gitu. Iya. Lu lebih baik gua gebugin daripada lu mati di jalur sama musuh. Benar. Itu penataran awalnya aja gua balik. Ya kan gila gak? Udah keras ya dari awal ya. Itu masih celana SMP loh. Belum gua pakai putih abu-abu. Terus di Pesing kelas 1 maju semua celana SMP. Ya, emang sih di situ kan banyak nih kelas 1. Pasti kan di situ ada yang ke kiri, yang kelas 1 ini selalu tampil ke depan. Ya di situ ya bukannya gua mau ini ya. Emang gua dari kelas 1 emang nonjol dengan udah nyanter ya. Kalau untuk nyanter belum, tapi untuk dilihat dari anak kelas 3-nya. Nih anak kelas 1 yang sering sponsor, yang majuin paling utama siapa pastilah selalu di baik dari teman maupun lawan gitu. Jadi gua tuh ngepetin di jembatan Pesing sama anak kampung Jawa 7 masih celana SMP loh. Masih celana SMP. Iya loh. Tapi udah bawa BR kan? Bawa Karena kan BR. dia wajib kan bawa BR. Iya. Itu udah SMP aja itu udah dikasih ini dulu. Iya enggak? Dikasih apa sama kelas 3. Loh, coba lu gini biar lu tahu. Ya, kita juga masih ada rasa takut lah, karena kan belum tahu. Iya, benar. Cara-caranya, kita belum tahu medan tempurnya. Akhirnya gitu, Rek. Tapi kita tetap beraniin karena pede kita udah megang BR. Karena sebelum gua di STM memang udah terbiasa udah antar keras kampung, ya. iya kan, biar nggak megang BR ya. Gitu. Seru itu juga ya. dari Pesing. Yang ribut tumpah ruah, yang bener-bener ribut besar ya Setiakawan. Lagi-lagi Setiakawan ya. Iya, gua bilang kenapa? Kampung Setiakawan itu semua etnis, dari manusia, ya kan, manusia jadi-jadian, manusia jadi semua ada di situ, gua bilang. Ya enggak? Maksudnya gua gini loh. Dari tukang kunci, tukang ojek, orang tua, aki-aki, nenek-nenek, ya enggak? Emak-emak, bapak-bapak, sampai preman, tukang copet di Rock situ ya. Semuanya ngumpul di situ. Ngumpul jadi satu ya. Karena satu DKI itu kayak artis, tahu gak lo? Ditunggu-tunggu sama kamu disambut. Ya enggak? Itu yang itu jalur kiri, jalur kanan semua dipenuhi nama kampung Setiakawan. Gila gak? Setiakawan kampungan-kampung Jawa ya? Kalau di Setiakawan itu sebenarnya sih iya sih. Dominan kampung Jawa gitu. Dominan kampung Jawa. Sebenarnya di situ kan ada juga DKI cuman di belakang ya kan. DKI belakang cuman dia lewat Sumber Waras tuh. Sumber Waras. Enggak. Itu kalau kampung Jawa di situ kampung Jawa sama Poncol. Udah. Itu ribut pertama aja anak kelas 1 suruh majuin nih. Rek. Kelas 3 di belakang udah siapin BR. Bukannya buat ngenain musuh, buat ngenain adik-adiknya bila mana ada yang mundur. Oh, itu benar? Iya, benar ini mah. Tapi pernah kejadian ada yang mundur? Ya, iya. Ada yang mundur, disabet, cuman disabet nggak mungkin dikenain lah, cuman disabet empasan angin aja biar dia maju lagi. Oh iya. Masa dia mau dikenain lagi. kita. Iya, benar. Cuman buat ini aja. Biar kita mental kita berani. Iya, benar. Ya mau nggak mau lah. Dia nggak serba salah nih. Gua istilahnya jebol nyali nggak istilahnya maksudnya tos gitu kita nggak berani ya bahaya. Iya. Harus ngetes dulu nyali. Itu ya pengalaman gua. Kelas 1 kita harus majuin. Mau lu ngepetin atau jaga jarak terserah, yang penting lu majuin rame-rame kelas 1. Kelas 3 udah ngawal terus dari belakang. Kan enak tuh. Jebol anak kelas 3 baru nahan gang. Kita lewatin rel, balik badan semua lapisan gantian ntar. Oh gitu. Iya, ada sistem kita gitu. lagi. Iya, DKI gitu. Jadi kita punya strategi. Iya. Dan waktu itu gua kelas 1 habis setelah di Setiakawan ribut juga di Gang Subur. Gang Subur kampungannya Budut ya. Iya. Tapi nggak begitu banyak. Nggak banyak karena kan pagi. Bedanya siang masih ada. Kalau pagi kan sedikit. Ya kan. Gang Subur kan Budut siang yang serem ya kan. Udah, cuman jebolin gitu aja. Jebolin itu baru lu bisa sekolah. Nah, terus kejadian yang sangat mengerikan gua itu yang kejadian anak Budut koma. Sama anak DKI? Sama anak DKI.
cuman gua nggak sebut, ini udah almarhum. Iya. Senior gua kelas 3. Jadi anak-anak udah ngejebolin gang subur, kita nongkrong di Kampungan DKI, Roxy lampu merah. Tahu Iya. nggak? Kita nongkrong di situ. Lama-lama nih, emang budut ngumpul, titik kumpulnya di gang subur. Dia dari Kalides semuanya ngumpul di gang subur. Iya. Akhirnya ngejalanin, dia tahu anak DKI mantekin di Lampu merah Roxy. Itu anak budut ngejalanin, DKI pada girang keprok tangan. Wah, budut ngejalanin. Malah nggak ngedon karena ya? kita dalam arti dengan ribut sama budut tuh beda. Karena budut juga mengakui yang ribut yang paling tos-tosan yang menurut budut seru, dia bilang sama DKI kita nggak susumbar, jalur barat tuh. Iya. DKI juga mengakui zaman gua nih ya, ribut yang enak sama budut. Oh gitu ya? Iya. Ya Kalau kan gitu, Kampung Jawa palingan cuman ini ya. tetap Kampung Jawa pasti mengakuinya masih sama budut. Iya. Tetap. Enggak budut. maksudnya DKI sama Kampung Jawa ya anggap semen ini aja ya, lewat doang ya. Enggak, sebenarnya rival terberat DKI, rival yang kayak kucing sama guguk sama Kampung Jawa. Sama Kampung budut Jawa. sama Poncol. Oh gitu. Itu. Iya. Serunya gimana tuh Bang? Pas udah budut nyamperin Jalan lampu ini, merah, cuman ya? dia satu jalur. Iya. Karena kan budut pada zaman gua itu masih ada, cuman tinggal dikit. Dia titik kumpulnya di gang subur. Dia ngejalanin nih. Iya. Karena dia tahu DKI emang lagi banyak-banyak ya kita mantekin di lampu merah Roxy. Wah girang nih kita keprok. Senior gua ya, gua nggak sebut, dia udah mau. Dia nyolong sendiri, dia nggak mau gabung sama anak-anak. Dia mental sendiri sebelah kiri. Dia lewat ruko-ruko pinggiran. Iya. Kita udah fokus di jalur nih. Ya kan? Gua minjem GL babi punyanya temen gue si Kecot. Iya. Buat Kecot, lu mobil ada pun nih. Gue dipegangin, gue masukin, menyebar. Tapi gue pas kejadian itu emang gue bilang kan, kelas 1 yang enggak temen gue, banyak temen gue kelas 1. Tapi gue emang orang yang paling duluan mulu maunya. Nah, pas budut udah mau mendekati Gang Sabar, baru anak-anak lari cepet. Anak-anak nih, rata nih kita. Iya. Oh, kagak lama. Pas banget mau samprokan, yang senior gua itu dari pinggiran ruko, toto nyilang. Gunting jadi dia. Tapi gunting secara nyulik ya. Iya. Beda gunting pati jalur. Ini jatuhnya nyulik. Oh. Itu dia nyilang. Pakai kayu kaso, bukan balok ya, kayu kaso cuman rada gede. Iya. Dilempar, kena anak budut tuh. Kakinya. Pas banget betis ya, dia balik badan, jatuh. Pas banget depan mata gua jatuhnya. Gua mau pas gua keluarin gel babi itu yang punya si Kecot, gua mau hantem, langsung gua bilang, "Oh Bon, tahan," kata dia. Maksud dia, gua jangan nyacak, biarin dia ini. Senior gua yang nyolong dari ngegunting dari kanan. Iya. Tahu gak gila gua. Seumur hidup gua baru kali itu yang gua alamin paling sadis kata gua. Pertama kali lihat paling itu ya, sadis depan mata gua. Seorang senior gua ya, gua nggak sebut nama. Itu dari ujung kaki sampai ujung pala. Tahu gak lu kayak nyacak daging? Tahu gak? Pas abis selesai gitu, itu udah terkapar. Abis nyacaknya enak lu. Abis selesai itu baru dikasih gua bingung. Iya. Tahu gak lu? Itu yang sisa daging yang putih-putih itu tuh. Iya, itu pada nempel tuh berapanya. Gua merinding langsung. Gua buru-buru masuk. Itu darah seger itu. Masuk itu. Gua nggak akan gua lupa. Berarti BRU yang diambil sama si abang-abangan itu. Iya, kan pas lu mau bagi ditahan sama dia. Akhirnya dia. Dia, karena gua menghormati dia dong. Nggak mungkin gua manja ya kan, karena senior gua. Iya, benar. Ya, itu dia panutan gua. Dia ngedidik gua, ya kita hargain. Berarti dia sendiri pelakunya, nggak anak-anak yang lain nggak ada. Enggak, kita nontonin, ngeliat dia nyacak. Anak budut udah pada aur-auran. Dia kan gua bilang dia disilang, digunting, jatuh. Anak budut udah kalah, aur-auran. Ya kan enak dibagi. Ya kita ngeliatin. Iya. Ya kan. Anak-anak budut lagi udah dikejar yang separuh yang anak DKI. Iya. Ya gua ngeliatin itulah tahun depan mata gua. Gua mau babat ditahan, Bon tahan. Biar gua gitu. Akhirnya dia gua. Itu pengalaman gua kelas 1. Kelas 1 tuh. Melihat depan mata. Udah gua. ngeri ya. Bukan main. Lah chaos banget tuh. Chaos banget.
gitu. Itu yang awal ya. Didikan awalnya udah serem banget ya Bang Nobon ya. Iya. Budut. Musuh mengakui DKI musuh terenaknya adalah Budut, walaupun sering bentroknya dengan Jawa. Iya. Karena lebih seruan Budut ya Bang ribut ya. Iya, Budut pun juga sama dia mengakui DKI. Ya? Itu pada zaman gua ya, beda zaman kan beda cerita. Berarti kalau zaman lu Budut rival sama Bang? Ya zaman gua ya tetap lah kita di Bang Repai. Iya, Bang Repai. Iya. Jalur barat sama dia ya. Benar. Ketemu nggak Bang kadang-kadang sama dia Bang? Kalau sama Repai ini kan jatuhnya emang kita dari SMP punya nama. Iya, Repai punya nama, lu punya nama gitu. Iya, kalau gua kan enggak, kalau gua SMP gua kan kita SMP baik-baik. Iya, SMP negeri. 205. Enggak sama kita negeri. Tapi kan identik untuk tawuran SMP 205. Kalau gua kan identik biasa. Bandel gua bukan tawuran, SMP gua 187 ya. Kalau gua kan Persaki, gua emang sering tawuran. Jadi lu bandelnya dari Persaki lagi zamannya dulu Lexotan, Oleh. Oh, lu udah main tuh? SMP gue 187, bandelnya bandel gitu. Sama Tokipan dulu, Intisari, Raja Wali gitu. Gitu-gitu aja mabok-mabok santai, ya kan, bandelnya gitu. Bang, aneh kan pernah denger desas-desus Bang Nobon nih, ya kan? Masih ingat gak sih Bang dulu zamannya Abang kelas 2 atau kelas 3? Karena aneh kalau nggak salah kelas 1. Iya. Satu DKI salah satu perwakilan yang ada di pagelaran terbesar di Indosiar, gelar tinju pelajar Indosiar. Iya. Benar ya? Betul. Itu kalau nggak salah kisahnya satu DKI lawan Bariwan. Bariwan benar. Nah, itu penyisian ya. Itu tempat chaos. Iya. Penyisian langsung chaos. Iya. Dan Bang Nobon salah satu biang kerok di dalam studio itu. Iya. Ceritanya gimana tuh Bang? Jadi gini, waktu itu kan kita setiap pelajar ya seluruh Jakarta sejabotabek kalau nggak salah ya, untuk emang opsi dulu pemerintah emang gimana caranya untuk stop tawuran. Dengan cara apa? Akhirnya mungkin setiap sekolah ya itu diundang dari pihak Indosiar kerjasama ya kan dari pihak-pihak sekolah. Dan kita dipertemukan penyisian waktu itu sama Bariwan 45 SPM-nya ya. SPM-nya nih. SPM udah gede-gede bukan SPM-nya ya. SPM-nya, soalnya kan pakaiannya pelayaran semua deh. Itu badannya buset, kata gua bilang itu petinju ya jelas pasti keras kata gua. Wah kata, udah dari situ aja udah gua pasti bilang, waduh 50-50 nih. Anak-anak DKI dijemput nih Rek, sama bis dari Indosiar. Iya memang setiap sekolah dijemput satu bus kan. Karena buat datang supporter. Ya itu tahu gak? Yang seharusnya rapi ini dimendeng habis sama anak DKI. Iyalah dengan serunya ya kan pagelaran di Indosiar masuk TV loh. Itu live itu kan live. Itu anak-anak nih naik nih dijemput dari Mangga Besar ya kan di pas bisa depan pajak. Itu kita dijemput rame-rame sampai Indosiar kita masuk di studionya. Ya kan. Kan dibilang ya kalau di TV kelihatan gede, ini mah sempit. Iya benar. Kelihatan gede, tapi jalannya juga sempit gitu. Iya sempit. Waduh, rame nih dia di tribun kalau nggak salah Bariwan tribun merah apa biru ya kan ada biru dan merah. Sudut merah dengan sudut biru. Ya. Gue bingung, gue lupa tuh sudut merah apa birunya. Pokoknya dia Bariwan di sono SPM, gue sebelah sini. Itu awalnya sih kita masih bersahabat, kan kita nggak musuh dia. Saling support juga ya. Saling support. Wah. Nah, partai pertama DKI perwakilan nih dari DKI Siang PGRI itu menang. Oh gitu. Iya. Ada berapa sih? Ada 5. Ada 5. 5 partai. Nah. 5 partai beda-beda tuh. Beda-beda, Rek. Nah, yang pertama perwakilan dari DKI Siang menang nih. Ya, Pak. Wah, menang. Kita cengin Bariwan. Ya kan biasa, tapi belum panas nih. Belum. Yang kedua DKI kalah. Oh gitu. Iya, perwakilan, ya kan. Yang ketiga DKI menang lagi. Tetap perwakilan dari DKI Siang. Wah, DKI Siang nih hebat nih kata gua. Perwakilannya hebat-hebat karena kan panas anak Siang. Jadi kuat-kuat nih. Kuat-kuat. Dan yang akhirnya pas partai keempat DKI kalah. Kan skor 2-2. Wah, di situ loh. Mulai panas itu. Jadi udah main ledek-ledekan nih antara DKI dan Bariwan SPM-nya. Wah, kayak memancing emosi nih gua. Pas terakhir adian gua si Agus. Anak Grogol. Gua bilang, "Gus semangat." Wah, Agus badannya emang gede.
tenang Bang Nobon, pasti menang. Iya, pede nih dia nih. Wah, teriakin atau gua DKI itu anak-anak kan. Nah, pas itu lonceng berbunyi, teng. Wah, kayak dulu lah, ya kan pas udah ini, was. Penonton seru dong. Seru dong, wah, ceng-cengan, wah. Ya kan, baru hitungan berapa, nggak ada semenit lah ya. Waduh, enggak, 2 menitan lah, kan kayak dulu, set. Dia kecolongan mungkin ya, tahan tepas banget ininya. Rahang. Iya rahangnya, Agus, langsung tuh jatuh nyuruh, 1, 2, 3, wah Gus bangun Gus, semangatin tuh dong pasti sering, Gus, nah pas ngapot, aduh kata gua kalah nih, kalah, udah tambah rame bariwan, cengin, wah naik wah bangke, gua naik tuh kering. Atau gua mau serang gua ditunjuk kau almarhum Pak Suwanda, Nobon kata dia, lu yang kerok lu, jangan diem lu. Bingung gua, anak-anak tetep gibah. Akhirnya keamanan dari Indosiar masuk semua, DKI ditutupin. Berarti chaos di dalam itu. Chaos. Wah, gua udah mau baku hantam gitu. Anak-anak gimana Bang? Akhirnya anak-anak DKI ditahan nih, sama pihak kan dia tahu rusuh DKI. Emang gila anak-anak kalau udah emosi. Bariwan tau sendiri, tetep loh, SPM ya gak, lu jual gua beli kata Bariwan. Dasar ditutupin sama keamanan safari. Ya kan, gede-gede juga, lu tau sendiri, wah. Atau susah anak-anak, akhirnya dikeluarin duluan Bariwan. Jadi ditahan biar anak Bariwan tuh masuk, cepet-cepet masuk dalam bis. Akhirnya udah emosi nih anak-anak, jebol juga sama anak-anak nih, sapamnya, namanya kita rame kan, jebolin, wah hancur, wah. Almarhum itu nggak bisa nahan kita lagi karena udah emosi banget kita kejar, wah bisa udah hilang, udah ngebut. Tuh, karena kita ditahan lumayan berapa menit kan, udah cepet dia. Kalau nggak kejadian gitu, udah tuh. Tapi seru Bang. Seru gitu. Itu. Ini pertama kali ada program tinju pelajar ya kan. Tapi itu penyisian. Itu lanjut nggak sih Bang sebenarnya? Ya lanjut. Gua masalah itunya sih gua udah lupa ya. Berarti DKI KO. Yang naik itu Bariwan. Tahu dia juara berapa? Pokoknya Bariwan mengikuti inian kembali selanjutnya. Itu tahu gak lo? Itu makanya gua cari di YouTube. Indosiar kok belum naik-naikin, itu bagus loh kisah itu loh, mempersatukan STM tadinya, mendamaikan. Mungkin kan dulu belum ini itu kan, awal gua bikin kaos kedua, suruh tim-tim pasukan gua tim suruh bikin kaos ya kan, lu kelas 2 bikin kaos ini, kelas 3 kelas 1 ini, gua kelas 3 ya kan, gua suruh bikin ini. Tuh kaos gua tuh pas banget kamera Indosiar loh, gua inget banget loh. Gua bikin di Baiwan Jalan Suropati. Iya, Bandung ya. Iya, dulu kalau bikin baju kan iya, begini, masukin kamera lo di depan kamera. Seru tuh, gua mau cari nggak ketemu. Aduh. Tapi punya kenangan itu. Kenangan manis itu sama anak Bariwan SPM ya, gila. Top emang Bariwan. Jadi seru sih ceritanya Bang Nobon gitu. Bang Nobon, kita break sebentar. Nanti kita balik lagi di part kedua ya. Karena banyak cerita Bang Nobon nih. Nanti kita bahas lagi pecahnya satu DKI dengan 12 fluid. Oh, bukan 12 fluid ya. Pecahnya satu DKI dengan PLO. Baik 15 maupun 12. Iya. Itu pecah tuh Bang, di Pesing katanya rame ya Bang. Itu kita yang Pesing itu 12 pelo pas Ane mau naik kelas 3. Itu kelas 2. Seharusnya kan dari kelas 1 kan Ane udah pecah. Ane ngalamin Sapolo cuman 3 bulan. 3 bulan. Sapolo itu aliansi ya. Aliansi, ada satu DKI Poncol, PLO. Disebutnya Sapolo. Setelah 2 bulan pecah. 3 bulan kayaknya. 3 bulan pecah aliansi. Nah, itu bakal kita kupas 15 pelo di wali kota depan Rumah Negara. Nanti bakal kita kupas tuntas lagi di part 2-nya Bang Nobon. Nah, gitu. Oke, buat semuanya gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke part 2-nya Bang Nobon. Kita kasih